Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Kira-kira selanjutnya bagaimana untuk market sendiri, karena market relatif masih choppy. Jadi belum ada clear direction yang akan terjadi dalam market. Kita akan lihat apa yang sebaiknya kita lakukan juga di situasi market saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke. Nah, mengenai market crypto sendiri ya, kalau kita lihat overall untuk update saat ini sebenarnya cukup positif ya. Untuk hari ini market cukup positif. Dalam 24 jam terakhir pun Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 0,3%. Tapi secara volatilitasnya ini cukup menarik teman-teman. Nanti kita bisa lihat secara di grafik ya. Tapi dalam 24 jam terakhir kita bisa Bong mengalami kenaikan, ada Notcoin juga mengalami kenaikan, TIA naik, Starknet. Jadi sebenarnya beberapa kripto relatif menunjukkan recovery yang lumayan gitu ya. Tapi kalau kita secara 24 jam terakhir juga, apakah ada yang koreksi? Nggak terlalu banyak ya. Ini ada beberapa tapi nggak banyak. Ya overall kalau kita lihat dari sini secara daily pun rata-rata hijau gitu ya. Saya sebenarnya akan perhatikan ke TIA maupun injektif nih. Saya rasa kalau misalnya market bisa recovery, ini mungkin dua yang akan cukup strong istilahnya ya, dan ini pun kalau misalnya market recovery. TIA injektif ini kan di Cosmos blockchain juga ya, di ekosistemnya. Tapi secara hourly semuanya lagi ada sedikit koreksi gitu. Nah, kalau kita lihat untuk ETF flow sendiri, untuk ETF flow sebenarnya kita bisa perhatikan 5 Juli kemarin cukup positif ya. Nanti kita akan lihat 8 Juli bagaimana secara ETF flow-nya, apakah positif atau malah ada net flow gitu, net outflow. Tapi saat ini sih sebenarnya relatif dalam, kita kalau lihat dari minggu terakhir di bulan Juni ya, ini lumayan relatif positif, outflow-nya nggak terlalu besar ya. Dan untuk di economic calendar sendiri dalam minggu ini yang harus kita perhatikan itu lebih ke arah pertama si chairman the Fed gitu ya, Jerome Powell, ini dia akan ada pidato testifies itu jam 9 malam, ini waktu Indonesia Barat semuanya teman-teman. Lalu tapi sebenarnya yang saya mau highlight itu lebih ke arah di CPI-nya ya, karena akan ada CPI jam 7:30 ini di hari Kamis gitu. Jadi CPI ini, core CPI dan CPI bakal menjadi key levelnya, bukan key level tapi ini akan menjadi key data yang penting, karena mungkin data ini akan influence kebijakan The Fed di nanti FOMC pada bulan September ya. Semoga sesuai ekspektasi, dimana inflasinya turun gitu ya. Ini ekspektasinya itu 3,1% ya secara forecastnya untuk CPI. Tapi hari Jumatnya nggak ada apa-apa, jadi overall all eyes di hari Kamis ya. Dan beberapa kalau Jerome Powell testifies ya, atau mereka ada pidato, mungkin akan ada gejolak sedikit gitu ya, tapi nggak minor lah teman-teman. Ini hari Selasa ada gitu ya jam 9, hari Rabu juga ada jam 9 ya, karena dia akan memberikan outlook mungkin apa yang akan dia lihat dalam data-data berikutnya, apakah menurut mereka bisa kontrol inflasi atau enggak dan lain-lainnya ya. Nah kalau kita perhatikan untuk situasi saat ini ya, Jerman gitu ya, dimana pemerintah Jerman menjual Bitcoinnya sekarang sih udah sekitar 155 juta Bitcoin ya, selling up to 155 juta dolar di dalam Bitcoin gitu ya istilahnya ya, atau 2.738 Bitcoin ya. Ini sebenarnya masih decent sih, jadi mereka kirim ini data on chain lah istilahnya teman-teman. Jadi ini dikirim ke beberapa exchange ya, exchange seperti Coinbase, lalu ada Cumberland, lalu ada Kraken juga. Ini pergerakan money flow-nya gitu. Makanya kalau kita lihat, kalau orang katakan blockchain ini bisa di hide atau sesuatu, sebenarnya enggak gitu, karena ini tracknya benar-benar transparan, apa yang mereka lakukan terbuka. Pertanyaannya adalah apakah kita mengerti untuk tracking hal-hal seperti ini gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah juga sih gitu, hanya harus tahu beberapa alamat-alamatnya. Nah, kalau kita lihat juga pergerakan market ya, saat ini kan Bitcoin di area 56.000 nih, 56.800. Kalau kita lihat on July 5th ya, atau berarti 5 Juli,
Ini cukup menarik karena ada outflow Bitcoin 46.000. Ya, ini adalah Bitcoin Exchange Net Flow. Ya. Jadi yang kita mau, teman-teman, kalau di Bitcoin Exchange Net Flow atau outflow, yang kita mau itu adalah net outflow. Ya, hal yang kita alami saat ini sebenarnya yang cukup positif ke dalam market. Kenapa? Karena artinya lebih banyak orang yang mengeluarkan Bitcoin dari exchange ke mereka punya wallet. Nah, karena biasanya orang akan melakukan transaksi, mau beli atau jual, itu di saat di dalam centralized exchange, istilahnya seperti itu. Mereka baru mau melakukan transaksi. Nah, ketika Bitcoin ini di outflow atau dikirim gitu ya, artinya apa? Artinya mereka udah nggak mau transaksi lagi. Jadi kemungkinan ya, mereka ini membeli Bitcoin mungkin di harga sekitar 55.000 atau 56.000 masing-masing gitu ya. Lalu mereka withdraw ke walletnya. Artinya, oh nah, udahlah, udah cicil beli lah istilahnya. Karena outflow-nya cukup besar, 46.000. Ya, lalu kalau kita bahas mengenai Mt. Gox, tadi itu udah bahas sedikit mengenai pemerintah Jerman. Kalau mengenai Mt. Gox gitu ya, Bitstamp Exchange gitu ya, mereka membahas bahwa according to the agreement ya, pada saat di agreementnya juga gitu ya dengan Mt. Gox, bahwa Bitstamp ini mempunyai 60 hari untuk mendistribusikan tokennya atau mendistribusikan Bitcoin dan juga Bitcoin Cash atau BCH. Jadi sebenarnya berkala lah kalau menurut saya ya, untuk distribusi ini berkala, jadi pelan-pelan gitu ya. Untuk dari selling pressure-nya harusnya impact dari Mt. Gox nggak akan terlalu besar ya. Tapi artinya juga apa? Artinya mungkin secara upside dalam dua bulan ke depan mungkin nggak terlalu besar juga gitu istilahnya. Tapi we will see gitu. Karena kalau kita lihat, oh mereka dikasih 60 hari gitu ya untuk mendistribusikan. Pada saat Bitcoin mengalami kenaikan let's say 10% dari harga sekarang gitu ya, mungkin mereka udah tertarik untuk mulai jual lagi Bitcoinnya gitu. Jadi kita bisa perhatikan lah bahwa ada juga selling pressure yang ada. Nah, tapi sebenarnya kalau kita secara short term, bener-bener short term teman-teman ya, karena ini di candle 1 jam. Saya juga baru perhatikan nih dalam 1 jam terakhir, ini ada satu candle yang cukup mencolok ya, which is candle ini. Ini naik sekitar 3,5% ya. Dan kalau menurut si Dan Crypto Trades, ini adalah Bitcoin just close its best 1 hour since April 19. Jadi dari April 19 sampai sekarang di bulan Juli, ini candle yang cukup strong secara gainnya ya, dimana gainnya 3,5%, karena memang mungkin dari bulan April sampai sekarang kita nggak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau mau candle turun banyak gitu ya, ini candle turun kayak misalnya yang ini turun 3%. Di sini ini kita turun 2,4%. Jadi kalau candle yang mengalami penurunan mungkin banyak gitu. Tapi kalau kita yang mengalami kenaikan seperti ini ya, yang strong bullish gini ya, ini mungkin jarang sekali. Nah, kalau kita lihat secara liquidation, teman-teman, ini dari High Block Capital ya, kalau kita lihat ini market di situasi yang cukup menarik. Ya, kenapa saya bilang cukup menarik? Karena technically kalau kita perhatikan ya, ini nggak terlalu banyak secara liquidation levelnya. Ya, maksudnya level liquidationnya atau secara open interestnya di sini udah nggak banyak nih. Orang-orang mungkin udah lebih closing out position karena market cukup choppy, teman-teman. Ya, bahkan sekarang yang short term yang mungkin di area kisaran 67.000 di area ini ya, yang strong. Ini diindikasikan oleh yang warna kuning, teman-teman. Itu aja sih. Jadi kalau kita lihat Bitcoin saat ini, definitely pastinya ini price cukup choppy, karena kita bisa lihat kemarin kita turun nih hari Jumat lalu turun gitu ya, lalu market mulai recovery. Ya, ini altcoins juga pada bottoming di sini, naik sekitar 8%, lalu mulai turun lagi. Ya, baru tadi pagi ini turunnya cukup signifikan, cukup dalam sih, 5% turun. Ya, lalu mulai mengalami kenaikan lagi 7% di hari ini. Jadi benar-benar istilah ini manipulation atau manipulasi market ini cukup strong, teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, pada saat penurunan ini membuat Bitcoin punya closing weekly itu kurang bagus. Jadi kalau kita lihat ya, secara longer time frame ya, weekly Bitcoin ini jadinya kurang begitu bagus ya. Kita bisa perhatikan ini, bahkan technically kita kayak breakdown dari key level yang saya sudah sempat mention juga di area ini 61.000 gitu. Ini kita udah agak turun ya. So
what's next ya untuk Bitcoin. Kita coba lihat ya. Yang pertama sebenarnya yang kita bisa kasih tahu gitu ya, yang cukup certain, yang cukup jelas adalah previous support ya, yang di area 60.000 ini akan menjadi resistance gitu. Jadi di area kalau kita naik let's say 10% aja, itu balik ke 61.000, ini akan menjadi area resistance kita yang harus di break oleh Bitcoin. Istilahnya ini simpelnya. Yang harus di reclaim kalau misalnya kita mau mengalami kenaikan lagi. Ini akan menjadi strong resistance menurut saya 61.000. Ya. Jadi sebelum Bitcoin let's say untuk mengalami kenaikan ke 61.000 ini atau mungkin kita reclaim, saya masih ada tendensi lebih ke arah Bitcoin ini mungkin akan lebih turun ke bawah. Mungkin let's say ke area 52.000. Walaupun tidak menutup kemungkinan. Sebenarnya di sini saya tadi habis lihat ini ada imbalance yang cukup besar. Ya. Dan kita tahu bahwa imbalance ini ada tendensi bahwa mereka akan diisi istilahnya ya. Tapi kalau misalnya kita hit ini pun lalu mulai naik, saya bisa bilang ini mungkin possible bottom istilahnya gitu ya. Lebih bagus lagi sebenarnya ini flash crash langsung naik ke atas. Tapi ini cukup seram ya kalau misalnya itu terjadi. Ini berarti kita bisa ke area 40 ribuan untuk Bitcoin. Karena yang saya mau kasih lihat juga ini di grafik kita yang satu lagi. Nah di sini ya kalau kita ke time frame 4 jam ini kelihatan bahwa memang kita lagi di area imbalance juga nih, area yang saya sudah sempat mention sebelumnya gitu. Jadi area 52.000 memang ini next levelnya. Karena kita bisa lihat di sini ini ada confluence lah, istilah ini ada sedikit resistance sebelum waktu itu dia breakout kencang untuk Bitcoin sendiri gitu. Jadi dua key level ya kalau kita lihat dari sini. Mungkin di situasi kita yang warna di yellow block ini gitu ya, ini akan menjadi key resistance ya kalau kita bisa perhatikan. Jadi kalau misalnya market naik atau looking for shorts mungkin di area kisaran ini 61 ribuan kalau memang Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kecuali kita bisa reclaim ya. Kalau kita bisa reclaim ya artinya kita akan naik lagi gitu. Tapi menurut saya price akan cukup choppy. Mungkin kita akan di trade dulu baru sebelum akhirnya kita mulai akan ada fase recovery yang besar gitu ya. Tapi saya masih lihat sebenarnya kita untuk kuartal 4 atau mulai di akhir kuartal 3 lebih cukup positif gitu. Tapi overall situasi market sendiri saat ini masih cukup choppy dan akan sangat ke-influence banget secara short term ya ke CPI sih teman-teman. Ya, jadi ini CPI ini akan cukup menarik untuk diperhatikan antara hasilnya bagus atau enggak. Ini misalnya kalau misalnya saya bahas skenario ini ya, ini misalnya hasilnya nggak bagus, mereka naik dulu gitu ya, hasilnya nggak bagus langsung turun ke bawah gitu. Tapi berbeda kalau misalnya hasilnya ternyata positif dan itu mungkin menjadi katalis yang bisa membuat Bitcoin mengalami kenaikan juga. Intinya overall jangan terlalu terburu-buru juga gitu ya, karena situasi masih cukup choppy dan masih ada kesempatan lah tuh teman-teman untuk buy dip gitu ya, ataupun mau dollar cost averaging juga. Jadi ini aja untuk review market, at least untuk 1 minggu ke depan teman-teman udah lihat secara outlooknya gitu teman-teman. And thank you all for watching. See you in the next video. Bye bye.